Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Estomihi. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 4 ayat 1, Sai Puji Debata. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 660 ayat 1, Begema Tuhani. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat pertama hingga keempat. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 172 ayat 2, O Yesus Panodang. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 672 ayat 1, Tunggodang Situtu. Tunggu
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri, di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 716 ayat 1, Dinama Molus Sadok Ngoluon. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 569 ayat 1. O debata tunglongang dorohaku. Kita juga mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Salut,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan di hari Minggu ini tertulis dalam Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9. Saya akan bacakan dan saudara-saudara mengikuti pembacaan ini dalam hati. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi, Tuhan itu mulia, bahkan maha mulia. Kemuliaannya tidak bisa ditutupi oleh kuasa kegelapan apapun. Ingatlah peristiwa Natal saat Yesus lahir di Bethlehem. Pada malam gelap itu justru kemuliaan Tuhan bersinar di tempat itu, yang membuat para gembala takut. Dan berbahagialah para gembala karena diperkenankan mengalami kemuliaan Tuhan itu. Demikian juga dalam nas khotbah ini, peristiwa ajaib yang menghadirkan kemuliaan Tuhan itu juga terjadi. Kali ini di atas puncak sebuah gunung. Dalam istilah lain, peristiwa ini disebut transfigurasi, di mana Yesus berubah rupa. Pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada pakaian sekilat itu di dunia ini. Ibu bapak dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagaimana peristiwa ini bisa terjadi kita tidak dapat pahami. Tetapi ini bukanlah fiksi atau rekaan seperti dalam cerita dongeng-dongeng, melainkan sebuah kejadian yang sungguh-sungguh terjadi, yang kali ini disaksikan secara live oleh 3 murid teman seperjalanan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka juga menyaksikan pertemuan khusus antara Yesus dengan 2 tokoh besar di Perjanjian Lama, yaitu Musa si penerima hukum Taurat dan pemimpin Israel keluar dari Mesir. Sementara Elia adalah seorang nabi besar dalam Perjanjian Lama. Seolah hendak memberi pesan bahwa Yesus adalah kegenapan Taurat dan nubuat para nabi. Dan untuk memenuhinya, Yesus harus menempuh penderitaan, dan kedua tokoh, Musa dan Elia, seperti memberi 2 restu, lanjutkan. Jalan penderitaan itu memang adalah jalan menuju kematian di Bukit Golgota untuk menunaikan karya keselamatan bagi orang-orang berdosa. Tapi jalan ini adalah juga jalan kemuliaan yang terpancar dari Yesus yang tersalib, sehingga setiap orang yang memandang ke arahnya akan beroleh keampunan dosa dan keselamatan jiwa. Saudara-saudara, sebagai saksi mata, ketiga murid itu awalnya ketakutan melihat peristiwa besar yang tidak pernah terjadi itu. Namun akhirnya menjadi takjub dan penuh keharuan, sebab mereka yang adalah orang-orang biasa, Tuhan perkenankan menyaksikan kemuliaannya. Ketakutan itu juga adalah hal yang wajar bagi kita saat ini, sebab bertemu dengan kemuliaan Tuhan
nampaklah ketidaklayakan kita di hadapannya. Dosa-dosa kita pun kontras dengan wajah kekudusan Tuhan. Namun yang membahagiakan ialah kita tidak binasa. Kita diperkenankan untuk menghampiri hadirat kemuliaannya setiap saat dan di segala tempat. Tidak hanya di gunung tinggi, tetapi Tuhan bisa hadir di mana-mana. Itu sebabnya Yesus tidak memenuhi keinginan ketiga muridnya untuk membuatkan 3 kemah di tempat itu. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 lagi buat Yesus sendiri. Sekalipun ide ini baik, tapi Tuhan tidak mau kemuliaannya dilokalisir hanya di satu tempat tertentu. Sebab Tuhan adalah omnipresensia, hadir di semua tempat. Dan di mana Tuhan hadir, di sanalah nyata kemuliaannya yang mendatangkan kebahagiaan dan sukacita bagi orang beriman. Ibu, bapak, dan saudara yang Tuhan kasihi, kita baca segera setelah kejadian ini, datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Kehadiran Allah, saudara-saudara, seringkali diiringi awan. Namun yang terpenting ialah pernyataan Allah sendiri yang mengumumkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tentu status ini bukanlah diperanakan secara biologis dari darah dan daging, melainkan untuk mengungkapkan hakikat Yesus di dunia ini yang sekalipun lahir dari Bunda Maria, tetapi Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ini bisa kita baca dalam Ibrani 1 ayat 3. Jadi status Yesus sebagai anak Allah bukanlah hasil rumusan dogmatis Kristen semata, melainkan pernyataan Allah sendiri bahwa Yesus itu adalah anak Allah, dan oleh karena itu kita harus respon dengan pengakuan iman. Sebab adakah di antara kita yang bisa membantah perkataan atau firman Allah? Menolak pengakuan Yesus sebagai anak Allah itu sama artinya menolak firman Allah. Karena itu respon yang benar tidak lain tidak bukan ialah mengimani dan menaati firman Allah itu. Bila Allah berkata Yesus itu adalah anaknya, aminkan. Jangan katakan bagaimana itu mungkin, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu kalau Allah katakan dengarkanlah dia, maka respon kita adalah menaati, sebab iman selalu disertai dengan ketaatan. Itu sebabnya kita harus dengar-dengaran pada setiap perkataan Yesus. Mendengar dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Sebab iman itu timbul dari pendengaran akan setiap perkataan Kristus. Roma 10 ayat 17. Dan barang siapa beriman akan diselamatkan dan diperkenankan mewarisi hidup yang kekal. Saudara-saudara, mendengar untuk ditaati. Langkah selanjutnya adalah melakukan apa yang kita imani melalui firman yang kita dengarkan itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih buat safaan firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Pernyataan sorga yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Biarlah kami menerimanya dengan iman. Dan kami mendengarkan setiap pengajaran, perkataan, dan firman yang diberitakan oleh Yesus sendiri. Supaya kami makin beriman kepadanya. Dan Tuhan berkati firman yang sudah kami dengarkan saat ini, sehingga kami diperlengkapi menjadi anak-anak Allah juga, yang juga dipanggil untuk mewarisi kerajaan Allah, tapi juga serta-merta bekerja buat kerajaan Allah. Ketika kami Tuhan pakai menjadi alat pemberitaan perkataan-Mu dan firman-Mu di tengah dunia ini, bukan hanya dengan mulut, tapi juga dengan seluruh aksi, perilaku, dan juga kekuatan kami untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Layakkan kami untuk kebenaran firman ini Tuhan, lewat pengampunan-Mu akan dosa-dosa kami, supaya kami kudus di hadapan-Mu dan kami layak untuk Tuhan berkati. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita sambut firman Tuhan sambil bernyanyi dari buku ND nomor 404 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Tuhan
Baik Ibu Bapak dan Saudara-saudara, kita akan mendoakan persembahan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.